buru-buru ya, soalnya apa cerita ini kok? Ceritanya simpel ya. Kan tadi banyak pertanyaan ya. Kira-kira tak sampai akhir tahun gimana nih? Banyak yang cerita menyeramkan ya, apa namanya? Banyak krisis di mana-mana segala macam. Well, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya, teman ya, terkait tentang info-info tersebut ya. Apakah benar nih kira-kira tahun depan itu memang menyeramkan gitu ya, kondisinya menyeramkan atau gimana gitu. Nah, kita akan breakdown satu persatu ya. Tapi singkat ya, kali ini singkat aja karena waktu saya nggak banyak nih, cuma 12 sampai 17 menit doang nih. Jam 9 saya udah harus langsung pergi lagi. Ya, sebentar saya sambil buka. Oke. Nah, pertama gini ya temennya, ini saya mau info lagi nih ya, sekilas ya. Harga minyak sekarang udah balik naik lagi, hampir ke 90 harga minyak. Nah, terus harga batu bara sekarang turun ya. Harga batu bara sekarang turun dari 400 jadi 385. Turun 15 poin ini, tapi masih stabil lah. Harga batu bara itu masih stabil di angka 300-an sampai 400-an. Jadi masih tinggi sebetulnya harganya. Nah, terus nextnya kita lihat juga nih, secara komoditas itu, emas itu sekarang turun ya. Turunnya lumayan dalam, tapi sekarang masih di angka 1700. Kemarin sempat angka 1600-an. Bahas perbankan, Wim. Nah, simple ya temannya. Jadi kalau saya sampaikan outlook ini ya, ini benar-benar ada kaitannya dengan perbankan juga sebetulnya gitu ya, secara nggak langsung. Cuman simply begini ya, dari sisi perbankan pun ngelihat, wah kayaknya 2023 ini ada sesuatu nih. Karena ada sesuatu ya, kita mesti tahu apa strategi yang harus kita lakukan. Sebetulnya seperti itu ya. Cuman simpel begini teman ya, ekonomi 2023 apakah akan curam? Pertanyaannya kan itu ya. Nah, jawabannya simpel ya. Jawabannya sebenarnya ini adalah efek domino dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Kemarin-kemarin ada kan sebenarnya efek domino gitu. Inflasinya belum terselesaikan, segala macam, negara-negara lain banyak yang inflasi. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, secara apa namanya, secara posisi ya, Indonesia itu sekarang udah 4,25 ya BI rate-nya gitu. Jadi ini terhitung lumayan tinggi juga nih, Indonesia 4,25 nih ya. 4,25, sedangkan sekarang GDP-nya aja Q on Q ya, Indonesia itu sekarang di angka 3,72. Tapi kabar baiknya adalah GDP Indonesia itu masih di angka 5,44%. Jadi ini sebetulnya masih bagus banget nih secara pertumbuhan. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, kayak negara besar ya terutama ya. Kita bandingkan dengan US misalnya. US itu dia sekarang di angka 3,25, beda 1% doang sama kita gitu ya. Nah, terus GDP mereka itu sekarang naiknya year on year itu cuma 1,8% ya. Kalau Q on Q-nya dia itu malahan turun gitu. Nah, kalau China juga sekarang kalau kita lihat Q on Q-nya turunnya lumayan 2,6% ya. Sedangkan posisinya sendiri sekarang ya, China itu dia interest rate-nya aja di angka 3,65. Relatif lebih tinggi dibandingkan dengan US gitu. Nah, sorry interest rate-nya ya tadi ya. Nah, inflasinya sendiri gimana? Inflasinya US sendiri di angka 8,3 teman ya. Jadi masih tinggi rate-nya, inflasi rate-nya dari US. Kalau China sendiri inflasinya tertahan sekarang ya, tertahan di angka 2,5. Ini bagus nih untuk China sendiri, dia seenggaknya negara adidaya terbesar nomor 2 di dunia itu masih stabil ya, kan 2,5%. Sedangkan si US ini udah tinggi banget nih, 8,3 nih. Nah, kalau Indonesia gimana? Indonesia itu di angka 5,95 ya. Jadi ini hampir 6% nih. Nah, pertama, pasti ada pertanyaan nih, penyebab utamanya apa sih? Kenapa sih inflasi Indonesia sampai ke angka 5,95%? Nah, ini ntar akan berdampak dan berefek secara domino teman ya. Jadi saya akan ceritakan singkatnya aja nih ya. Sekarang 5,95 ya. Dari mana sumber 5,95 ini? Pertama yang pasti adalah dari naiknya harga BBM ya. Naiknya harga BBM itu kan bahan dasar ya. Kalau BBM-nya naik, otomatis cost dari semua produksi itu akan naik gitu ya. Nah, kalau misalnya cost-nya naik, otomatis harganya akan naik. Nah, itu yang menyebabkan yang terjadi pada inflasi Indonesia itu sampai ke angka 5,95% ya. Jadi angkanya dari situ. Asal muasalnya karena BBM gitu ya, efek domino gitu. Nah, terus pertanyaannya, berlangsung sampai kapan nih? Terus efeknya apa untuk masa depan, untuk sampai 2003 itu apa efek sampingnya dari inflasi yang tinggi ini, 5,95? Nah, efek sampingnya itu simple temen ya. Kalau inflasinya tinggi, otomatis suku bunganya itu secara kebijakan moneter ya, itu pasti akan ditinggiin ya, akan naikin suku bunganya. Kita yang tadinya cuma 3,5, sekarang sampai naik ke 4,25% ya, suku bunganya. BI rate-nya ya. Nah, kalau naiknya sampai 4,25, sekarang kalau kita lihat ya, ORI aja berapa sih? ORI sekarang di angka 5,95% ya. Terus juga deposito kebanyakan rate-nya masih di angka 2 sampai 3%-an lah. Ada yang 4%, tapi bank digital ada yang 6%-an gitu. Cuman kita nggak include bank digital sini ya, karena mereka masih masa bakar duit juga gitu, masih masa promosi. Berbeda dengan bank-bank konvensional. Nah, jadi sebetulnya yang lebih menggambarkan itu bank konvensional gitu ya. Nah, terus
kalau kita perhatikan di sini ya, bunga tabungannya itu tinggi ya, BI rate itu tinggi, di angka 4,25. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya biar uangnya itu ketahan gitu ya. Konsumsi masyarakat itu agak apa namanya? Agak terendam istilahnya, bukan terendam ya, apa namanya? Tertahan gitu ya. Jadi jangan konsumsi yang besar-besaran sampai inflasi sampai di angka 6%-an gitu ya, karena efeknya lumayan bahaya kalau sampai inflasi 6%-an, nanti BI rate naikin lagi segala macam. Nah, dampaknya kalau misalnya BI rate naik terus apa? Otomatis suku bunga kreditnya pasti akan naik ya, karena biaya modalnya itu naik ya. Kalau modalnya di angka 4,25, dia nggak mungkin jualan masih sama di angka 10%, nggak mungkin. Otomatis pasti akan naikin. Yang tadinya suku bunga kredit itu di angka 10% ya, misalnya 10% ya, itu pasti akan naikkan jadi 11%, jadi 12%. Karena apa? Karena bahan dasarnya, bunga dasarnya itu di angka 4,25, itu naikin terus gitu. Kemarin kita di angka 3,5, itu masih stabil-stabil aja. Kayak bunga KPR ya, bunga KPR ntar dampaknya ke properti gitu ya. Terus udah gitu ke komoditas juga. Terus kayak bunga kredit itu ntar dampaknya ke usaha ya, manufacturing segala macam gitu ya, consumer goods segala macam. Jadi dampaknya itu domino ke semua sektor, itu akan kena semua gitu ya. Nah, kalau suku bunganya naikin terus ya, nanti bunga kreditnya pasti akan naik. Kalau bunga kreditnya naik, secara logika yang terjadi adalah adanya perlambatan ya, ekspansinya melambat gitu ya. Ekspansinya yang tadinya jor-joran ya, kira-kira gue pakai bunga kredit mumpung kreditnya itu lagi murah-murahnya gitu ya. Suku bunga cuma 9%, 8% gitu ya. Bahkan maksimal 10% gitu. Tapi ketika yang terjadi adalah suku bunga dasar naikin terus, yang terjadi otomatis mereka itu akan ngerem ekspansi. Ngerem ekspansi yang bahayanya apa? Yang pertama, kalau ekspansinya direm, otomatis pertumbuhan bisnisnya akan terhambat. Nah, kalau pertumbuhan bisnisnya terhambat, yang terjadi apa sih? Yang terjadi adalah tidak adanya penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau tidak ada penyerapan tenaga kerja, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya adalah nantinya tingkat pengangguran tinggi gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya efek dominan ke arah situ. Nah, kalau kita lihat nih ya, jobless rate-nya di US itu di angka 3,7%. Nah, China lumayan besar nih, jobless rate itu di angka 5,3%. Nah, kalau di Indonesia gimana nih? Indonesia itu jobless rate-nya itu di angka 5,83%. Jadi masih relatif juga gitu ya, relatif tinggi juga gitu. Nah, ini yang bahaya. Kalau jobless rate-nya naik terus segala macam ya, ada banyak timpangan segala macam, kesenjangan gitu ya. Jadi dampaknya domino banget. Nah, ini yang ngebuat para analis, para ekonom itu banyak berpikir bahwa 2023 itu suram nih ya, karena masalah ini belum terselesaikan, inflasi masih tinggi, suku bunga masih tinggi gitu ya. Jadi dan juga krisis pangan di mana-mana segala macam, ini belum terasa aja yang krisis pangan. Cuman beberapa kasus itu udah menyebutkan bahwa tingkat kematian itu banyak karena krisis pangan segala macam. Jadi banyaklah permasalahan baru yang Rusia sama Ukraina dia belum selesai, terus juga sekarang tambah lagi yang Korut coba serang Jepang kemarin kan yang beritanya. Jadi kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, sebetulnya di semua fase krisis itu nggak semua saham itu dirugikan, tapi banyak yang dirugikan, tapi nggak semua itu rugi gitu. Ada beberapa saham yang diuntungkan gitu ya. Contohnya kalau kayak saham-saham komoditas itu masih bagus banget gitu ya, karena mereka supply kebutuhan hajat hidup banyak orang, terutama yang bahan dasarnya itu pembangkit listrik kayak misal batu bara gitu ya. Terus juga untuk konsumsi itu ada CPO, ada gandum segala macam. Jadi itu sebetulnya itu masih bagus untuk emiten-emiten yang ada produksinya itu. Nah, terus yang bagus lagi itu apa? Yang bagus lagi kalau misalnya kondisinya seperti ini ya, banyak perlambatan, terus juga belum ready ya, perkapalan juga masih akan bagus sebetulnya untuk untuk transition gitu-gitu. Nah, cuman yang jadi kendala ya, teman-teman, yang jadi kendala itu kenapa sih 2023 itu diproyeksikan ngeri nih ya, ngeri banget nih kalau misalnya teman-teman mau tahu ya kira-kira strateginya mesti apa nih. Wim, kita kan dari dulu kan kenalnya saham nih ya Wim ya. Oke lah, kita maunya invest saham nih. Tapi kondisi ekonomi itu banyak yang was-was nih Wim, banyak yang was-was. Jadi gue mesti ngapain nih? Apakah gue mesti tetap lanjut investasi saham? Apa gue stop aja nih? Apa gue beli reksadana? Atau gue diemin aja, gue bikin idle aja dana gue gitu. Nah, sebenarnya gini ya, ada plus minusnya. Kalau kita bikin dana kita itu kita idlein gitu ya, atau kita taruh di tabungan aja yang artinya nggak ada bunganya gitu kasarnya ya. Nah, itu yang terjadi kan, kita kan tergerus sama yang namanya inflasi itu ya. Nah, per tahun kita itu udah kehilangan sebesar hampir 6% uang kita kalau kita diemin aja di bank gitu. Nah, cara satu-satunya apa? Teman-teman bisa beli yang namanya ORI misalnya ya. Beli ORI dia yang rate-nya itu
Ori itu 495 apa 595 ya? Sebentar ya, saya cek dulu ya. Saya tadi dapat report Ori, bentar ya. Oke. Ori itu di angka, sebentar nih, ini saya lagi buka datanya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman mau tahu mau taruh uang di mana, ya ini ada beberapa opsi. Nih, Ori itu ada di angka 5,95% per tahun kuponnya ya. Jadi angka Ori itu sama dengan angka inflation rate kita gitu, di angka 5,95 persis gitu ya. Jadi kasarnya kalau kita mau uang kita tetap, ya minimal kita taruh di Ori. Taruh deposito pasti uang kita mati lah, taruh tabungan pasti uang kita juga mati gitu. Nah ini jadi sebetulnya dilema gitu. Nah terus kita harus taruh di mana, Wim? Harus taruh di obligasi atau gimana? Oke lah, obligasi kalau yang rate-nya bagus ya segala macam ya. Kalau yang dia low risk, itu paling obligasi di angka 7%-an gitu ya. 7%-an sampai 8% lah kurang lebih returnnya. Nah itu kan masih menyelamatkan ya. Cuman permasalahannya, instrumen-instrumen ini itu nggak seliquid kalau kita taruh di tabungan gitu. Atau ya nggak seliquid yang lainnya gitu ya. Jadi sebetulnya ada suatu kebingungan nih, kira-kira kita mesti taruh di mana gitu ya. Uang kita itu mesti kita taruh mana? Apakah masih layak beli saham di saat-saat seperti ini? Pertanyaan dasarnya seperti itu kan. Nah kalau saya teman ya, setiap masa krisis itu pasti ada kesempatan gitu ya. Kalau kita taruh uang, dan kita itu nggak bisa yang semata-mata kayak sok tahu gitu. Wah, kita timingin market aja lah. Wah 2023 pasti krisis nih, yaudahlah gue mendingan uang gue diemin aja gitu. Nggak bisa begitu, nggak ada yang tahu apakah 2023 beneran krisis, krisisnya separah apa nggak ada yang tahu gitu. Misalnya dia krisisnya kecil ya, krisisnya cuman kayak misalnya ISG sampai turun sekitar 5%-an lah ya, 5%-an, 6%-an, abis itu dia rally lagi. Sedangkan kita itu berekspektasi krisisnya itu sampai 10%-an turunnya. Nah ini kan jadinya kita akan kehilangan timing ya teman ya. Sorry, ini waktu saya 5 menit lagi. Saya percepat ya. Nah kita akan kehilangan timing nih ya, kehilangan timing kira-kira, wah kita ekspektasinya kita bisa beli di harga yang di bottom lagi 10%. Nggak bisa gitu, kita nggak ada yang tahu ya kira-kira krisisnya akan sedalam apa dan separah apa. Nah, so apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita pecah dua tadi ya. Pecah dua tadi itu caranya gimana? Kalau mau reksadana pasar uang itu udah paling benar gitu ya. Kalau teman belinya Ori segala macam atau beli barang-barang lain ya, yang kira-kira di pasar sekunder dan dia kurang begitu liquid ya. Jadi kita harus tahu ya, yang terpenting itu bukan cash ya teman-teman. Jadi kalau ada yang ngomong cash is the king, kalau menurut saya pribadi, saya lebih pilih statement bahwa liquidity is the king gitu ya. Jadi kita pilih sesuatu yang liquid gitu. Sesuatu yang liquid yang kira-kira kita bisa enak nih, kita bisa enak cairkan dengan cepat gitu ya. Nah, di kondisi-kondisi seperti ini, kalau misalnya masa krisis, biasanya yang terjadi itu harga emas naik misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita pindahkan ke emas uang kita, ada sisi negatifnya. Negatifnya antara spread harga beli dan harga jual itu kan lumayan ya selisihnya ya. Kalau dia nggak ada kenaikan ya kita mau cairin cepat, kita itu mengalami kerugian untuk emas sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya kurang saya rekomendasikan banget sih untuk emas sih. Dia liquid, cuman dia ada spreadnya itu yang ngebuat kita rugi sebetulnya sebagai buyer atau sebagai investor emas gitu. Nah jadi salah satu ya option yang paling penting sebenarnya menurut saya adalah reksadana gitu. Reksadana atau deposito bank digital sebetulnya. Kalau mau deposito bank biasa ya saya kurang rekomend juga sebetulnya. Deposito bank digital atau enggak reksadana itu udah yang paling best lah ya kira-kira untuk opsinya. Nah, cuman apakah harus taruh semuanya nih? Misalnya gue punya gaji 10 juta ya. Apakah harus 10 jutanya gue taruh semua di reksadana atau jadi gue nggak usah beli saham dulu segala macam. Nah, kalau saya nggak setuju dengan cara seperti itu ya. Kalau saya secara pribadi ngeliatnya gini. Andai kita punya uang 10 juta ya, kita punya uang 10 juta, kita bisa, atau kita gini lah ya, kita punya gaji 10 juta, dan kita mampu per bulan itu nabung 5 juta misalnya ya. Jadi kemampuan nabung kita adalah 5 juta misalnya. Nah 5 juta ini kita akan spread ya, kita akan pecah dua gitu ya, akan split. 5 juta ini kita pecah dua, 2,5 juta itu akan kita investasikan di saham, dan 2,5 jutanya itu akan kita investasikan ke dalam instrumen yang tadi saya sebutkan gitu ya. Contohnya adalah reksadana pasar uang dan juga deposito bank digital. Tapi hati-hati temen ya, deposito bank digital pun jangan yang abrek gitu ya, kasarnya jangan yang YOLO juga gitu. Kalau saya sih jujur aja, saya lebih pilih bank digital yang rate returnnya lebih rendah nggak apa-apa, tapi aman, ada backupnya gitu ya, ada backupnya. Contohnya kayak misalnya saya pribadi ada pakai Blue, ada pakai banknya juga ada, Bank juga ada, cuman saya banyak itu di Blue ya, bukan karena background saya atau apa ya, tapi saya pilih yang ada backupnya karena apa? Kita butuh trust di sini ya, di masa-masa yang seperti ini kita butuh trust gitu. Jangan karena rate-nya beda berapa persen terus kita langsung hajar aja yang rate tinggi, jangan kayak gitu. Kita masih hati-hati,
Caranya hati-hati gimana? Kita lihat backupnya itu apa. Nah, kalau kita pilih yang ada backupnya seperti yang tadi saya bilang ya, bank digitalnya seperti itu kan. Itu kan sebenarnya kita lebih aman kan. Lebih aman kalau kita taruh uang lebih banyak kan, lebih aman juga di situ. Nah, jadi kita split seperti itu ya. Pertama kita split ke saham 2,5 juta, 2,5 juta itu kita taruh di bank digital atau enggak reksadana. Atau misalnya teman-teman mau pecah lagi nih, 2,5 juta di saham, 1.250.000 di bank digital, 1.250.000-nya lagi di reksadana. Jadi gitu, kalau misalnya kita butuh uang, kita mau cairkan dengan cepat, misal terjadi crash, itu enak teman ya. Uang kita nggak akan langsung tergerus inflasi yang 6% per tahun, tapi seminimal-minimalnya oke lah, tergerusnya paling 1%, 2%, kita mengurangi kerugian ya. Ini namanya hedging juga nih, salah satu cara hedging. Nah, kalau kita udah berhasil melakukan step ini, kira-kira kita udah bisa dapatin posisi yang aman gitu ya. Kita sambil cicil sahamnya, sambil punya juga cash yang kira-kira ready kalau misalnya crashnya itu dalam banget itu. Jadi tetap metode yang paling bagus untuk saat ini adalah DCA menurut saya pribadi ya, dollar cost averaging. Kita cicil instrumen-instrumennya gitu ya. Nah, pertanyaannya, sahamnya saham apa nih Wim? Kondisinya kan kita bingung nih ya. Saham apa yang bagus? Nah, kita mesti mikir dengan baik ya. Teman-teman mungkin banyak yang sekarang trading ya, memperhatikan market setiap hari ya, dinamikanya, pergerakan sahamnya gitu, setiap hari diperhatikan. Cuman ada beberapa orang yang kondisinya seperti saya ya, nggak bisa mantau market sama sekali, dari pagi sampai sore, sampai pulang, nggak bisa mantau market sama sekali. Mantau market hanya bisa di pulang kerja gitu ya, atau enggak di malam hari, atau paginya gitu, pagi-pagi buta gitu, jam 6, jam 7 gitu. Itu kan nggak ada efeknya gitu ya, nggak ada efeknya di market, karena apa? Kita nggak bisa transaksi juga di jam market. Nah, yang harus dilakukan untuk orang-orang yang trading adalah mengurangi porsi, dan yang harus dilakukan untuk orang-orang yang kondisinya seperti saya yang nggak bisa melakukan transaksi di jam market adalah mengurangi pembelian saham yang kira-kira high risk ya. Kita pilih saham berdasarkan valuasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya standar nih ya, minimal gini lah. Kalau saya beli saham itu minimal walaupun dia turun 5%, turun 10%, setidaknya saya tahu valuasinya itu, value-nya itu di angka berapa gitu. Contohnya kita pakai patokan PBV ya. PBV itu paling gampang lah ya. Kalau misalnya kita ngelihat suatu saham dia punya earnings yang bagus ya. Catatan pertama adalah earnings-nya bagus. Kalau earnings-nya jelek, mau PBV-nya 0,5 pun saya akan buang gitu. Karena nggak ada gunanya. Karena kalau PBV-nya murah, earnings-nya juga hancur ya percuma gitu. PBV-nya otomatis setiap tahunnya akan naik gitu ya. Dari 0,5, besoknya 0,7, besoknya mungkin bisa jadi 1 tahun depannya gitu. Jadi mesti hati-hati. Pilih saham PBV yang dasarnya PBV itu nggak bisa langsung PBV aja gitu. Mesti didorong dengan earnings-nya juga gitu. Nah, jadi catatan pertama adalah pilih yang earnings-nya bagus. Yang kedua adalah yang PBV-nya rendah gitu ya. Basic ya sebetulnya ya, PBV, PE ratio sebetulnya gitu doang. Tapi ada beberapa hal yang harus kita tahu nih ya. Kalau suku bunganya naik, temen juga harus tahu nih. Berarti kita jangan pilih saham yang dia punya debt to equity yang tinggi gitu ya. Jangan pilih debt to equity yang tinggi. Karena kalau debt to equity-nya tinggi, di masa krisis, di mana ekonomi susah, tapi bunga banknya makin tinggi, itu bahaya. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan yang punya sifatnya itu plafon rekening orang, time out ya. Ini sebentar lagi nih ya. Oke, saya extend 2-3 menit lagi ya teman ya, untuk menutup ya. Ini saya mau udahan nih sebentar lagi nih. Jadi pada dasar seperti itu teman ya. Kita pilih yang earnings-nya bagus, lalu yang PBV-nya itu rendah. Jadi misalnya kita pilih saham yang udah PBV-nya 0,5 kali, 0,7 kali, earnings-nya bagus ya, PE ratio-nya rendah, dan lagi ditambah lagi satu hal lagi ya. Dia masih punya prospek ke depannya. Even nanti pas krisis 2023 itu terjadi, setidaknya dia masih bisa ada yang namanya earnings, masih bagus earningsnya gitu. Jadi kita pilih yang seperti itu. Nah, misalnya saham ini harganya 500 nih, misalnya ya, harga saham ini 500, terus dia turun ke angka 400, turun 20%, atau turun ke angka 450 ya, turunnya 10%. Apa yang harus kita lakukan? Setiap penurunan 10% kita bisa melakukan average loss untuk saham ini. Minimal valuasinya nggak rendah gitu. Jadi basicnya kalau untuk yang kasusnya seperti saya ya, mau nggak mau kita fokusnya adalah pada valuasi tadi gitu. Kita nggak bisa mengandalkan kayak ini lagi diakumulasi atau apa, nggak bisa. Kita nggak bisa transaksi juga di jam bursa sering-sering gitu. Sesekali kita setting auto order segala macam, cuman nggak memungkinkan. Tapi kalau untuk yang trading harian, tetap pisahkan. Jangan punya modal 10 juta langsung dipakai transaksi gitu. Minimal ya pakai maksimal 5 juta lah ya. Jadi dipecah gitu ya temen ya. Nah, ada banyak pertanyaan nih, contoh sahamnya apa, earnings yang bagus itu berapa kok ya. Kalau earnings yang bagus, basicnya itu kalau menurut saya pribadi di bawah 10 sekarang PE ratio-nya. Jadi kalau PE ratio di bawah 10 kali ya, dan dia stabil, yang kira-kira proyeksinya juga tahun depan bisa di bawah 10 kali juga nih ya PE ratio-nya, pilih yang saham kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, sahamnya apa nih? Sahamnya apa? Saya akan lanjut ke YouTube ya nanti ya.
Udah lewat 3 menit nih ya temennya. Jadi ini ingat, jangan nabung di koperasi meski bunga tinggi, nggak dijamin, beda dengan BPR ya. Nah betul ya, jadi jangan jangan pilih koperasi, saran saya pribadi. Betul ya, kalau BPR itu minimal masih ada LPS-nya ya, jadi masih dijamin uang kita kurang lebih 2 M kalau nggak salah. Jadi masih enak lah, BPR itu masih bunganya masih tinggi, ada yang sampai 6-7%-an gitu ya. Tapi ya kalau koperasi sih saya nggak rekomen lah. Banyak yang udah lah ya koperasi yang sampai merugikan berapa triliun uang masyarakat segala macam. Teman-teman cari beritanya aja dan teman-teman akan tahu koperasi-koperasi itu apa namanya gitu. Jadi hati-hati ya dalam memilih instrumen, ya jangan lah, mendingan kita pilih yang walaupun lebih rendah tapi lebih aman gitu ya. Oke nih, udah 25.3, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kok save, jangan lupa ya, pasti saya save kok ini. SMG masih nanti ya, kalau misalnya detail saham ntar saya lanjut di next ya, next live ya.